Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 020 Kuala Nanas, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru UPT SD Negeri 020 Kuala Nanas yang berbahagia. Setinggi puji dan segala syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan yang sangat sederhana ini dalam rangka untuk merancang program sekolah kita UPT SD Negeri 020 Kuala Nanas. Selanjutnya, sholawat berserta salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, presentasi program sekolah UPT SD 020 Kuala Nanas. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yuni Evita SPD. Kepada Ibu, waktu yang tepat kita persilahkan dengan segala hormat. Baik Bapak dan Ibu semua, hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan program sekolah kita dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran yang ada di sekolah kita, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran serta harapan-harapan dan impian kita semua. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita melihat hal-hal yang mengenai program sekolah itu artinya kita sudah melibatkan kita semua. Program sekolah ini tidak jalan kalau kita tidak bekerja sama. Jadi itu Ibu, saya meminta kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan ini, selain saya melaksanakan presentasi program sekolah dalam rangka observasi pengelolaan kinerja sebagai kepala sekolah, juga sekaligus di sini kita membahas program sekolah kita yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2025-2026, 1 tahun ke depan. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruang yang berbahagia ini. Di saat-saat pekerjaan sangat banyak, di saat-saat Bapak dan Ibu digerus oleh hal-hal yang pemahaman yang baru yang perlu dipelajari, pengelolaan kinerja kita juga harus tetap jalan. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama memahami apa yang akan kita terapkan, yang akan kita laksanakan di sekolah kita ini. Saya juga meminta nantinya kepada Bapak dan Ibu, yaitu saran, pendapat, ide-ide yang mungkin yang kurang, atau Bapak dan Ibu kurang paham, boleh bertanya, atau bagaimana pengelola anggaran
di sekolah kita ini kalau memang perlu itu kita laksanakan, kalau tidak ya tidak kita laksanakan. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita berkomunikasi, berdiskusi bagaimana program di sekolah kita ini tetap berjalan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, kita pahami dulu program sekolah adalah merupakan sekumpulan rencana kerja sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mencapai sasaran dan tujuan sekolah. Program sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan potensi siswa untuk dapat selaras dengan kehidupannya. Jadi program sekolah ini dibuat yang merupakan sekumpulan rencana kerja yang akan kita laksanakan di tahun berjalan di sekolah kita. Nah, apa-apa saja yang kita laksanakan dalam program sekolah, tapi itu nanti kita belum masuk ke sana. Bapak dan Ibu, kita belum masuk ke sana, harus tahu dulu dasarnya bagaimana dari program sekolah ini. Bapak dan Ibu, kita ini adalah instansi pemerintah, ya, nomenklaturnya kata orang, tempat dan lokasi kita ini, izin kita ini, Bapak dan Ibu. Nomenklatur sekolah kita adalah UPT SD Negeri 020 Walunanas. Terletak di Desa Walunanas, Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang, kilometer 26. Bukannya kita kalau di Pekanbaru itu kilometer 26. Dan akreditasi B dengan jumlah murid sekarang 247 orang, memiliki rombel 10 rombongan belajar, 10 orang guru kelas, 2 orang guru mata pelajaran PAI, 2 orang guru mata pelajaran PJOK, 2 orang tenaga kependidikan dan 1 orang kepala sekolah. Jadi secara profilnya sekolah kita seperti ini Bapak dan Ibu, rombelnya tempat kita. Kalau kita lihat di Google Earth itu nampak jelas sekolah kita ini seperti apa. Nampak gambarnya di mana lokasinya, titik koordinatnya juga ada. Jadi Bapak dan Ibu, sekolah kita ini sebetulnya dekat di kota, dekat juga di pinggir jalan. Tetapi sayangnya sekolah kita ini tidak tersentuh dengan batuan-batuan pendidikan yang membuat sekolah kita ini menjadi lebih bagus. Berani bilang seperti ini Bapak dan Ibu, kita ini sedang berusaha bagaimana kita mendapatkan bantuan dari pemerintah agar program sekolah kita ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun kita mempunyai program yang bagus, tetapi kalau saprasnya, sarana prasarananya itu kurang, itu juga akan mandek, juga tidak berjalan dengan lancar dan hasilnya kurang maksimal. Dan dengan seminimal mungkin ya, dengan hal yang kecil-kecil kita akan beranjak ke hal-hal yang lebih besar agar program sekolah yang kita ciptakan ini dapat terlaksana dan berdampak bagi sekolah dan murid-murid kita. Karena proses pembelajaran kita juga sudah berubah, model pembelajaran kita juga sudah berubah. Mungkin ada beberapa dari program sekolah kita yang lampau atau yang terdahulu yang sudah berjalan itu mungkin ada penambahan, ada pergeseran, ada juga hal-hal yang perlu kita pertahankan. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita menyimak, memperhatikan bagaimana program-program sekolah ini bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk sekolah kita, sehingga wali murid kita, orang-orang dapat mempercayakan anak-anaknya untuk terus bersekolah di sekolah yang kita cintai ini, dan sekolah tempat kita bertugas. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut. Visi sekolah. UPT SD Negeri 020 Walunanas memiliki visi mewujudkan sekolah yang disiplin, berkualitas dan berprestasi di segala bidang dengan landasan iman dan takwa serta berakhlak mulia sehingga menjadi insan kamil. Disiplin, berkualitas, berprestasi di segala bidang, memiliki landasan iman dan takwa serta berakhlak mulia sebagai insan kamil. Kita Bapak dan Ibu, kemudian misi kita apa? Misi dari sekolah kita yang pertama,
melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain dari proses pembelajaran, kita juga melaksanakan kegiatan keagamaan di sekolah. Nanti kita akan refleksi bagaimana kegiatan keagamaan kita di sekolah ini. Yang kedua yaitu meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, dan efisien serta menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, minat, bakat, dan potensi peserta didik. Kemudian mengembangkan lingkungan sekolah yang menjadi sekolah aman, sekolah bersih dan aman. Kemudian mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, rindang, dan damai. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari sampah plastik. Kemudian menumbuhkan minat baca siswa melalui program literasi sekolah. Itu tadi visi dan misi sekolah kita. Bapak dan Ibu, boleh saya tahu bahwa kita merancang program sekolah kita ini berdasarkan kepada apa? Dari mana kita dapat merancang Bapak dan Ibu program sekolah kita ini? Atau siapa-siapa saja yang bisa ikut serta dalam pengembangan program sekolah? Ya, bagus, bukan masyarakat. Apalagi Bapak Ibu, dari mana Bapak dan Ibu? Kita dapat merancang program sekolah ini berdasarkan kepada apa? Selain dari kebutuhan masyarakat, dari mana lagi kita Bapak dan Ibu kita membuat program sekolah ini sebagai tuntutan kita sebagai pendidik, tuntutan kita sebagai ahli, sebagai ahli pendidikan di sekolah kita ini kepada Ibu. Yang pertama itu berdasarkan refleksi dari pelaksanaan program kurikulum kita sebelumnya. Kepada Ibu, dari refleksi itu kita tahu bahwa program kita ini apakah efektif atau tidak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Maaf dari secara teknis. Selain dari refleksi program sekolah kita lanjutkan, yang telah kita laksanakan Bapak dan Ibu. Program sekolah ini kita buat berdasarkan hasil rapor pendidikan di sekolah kita ini. Sekarang tahun 2025, maka rapor yang menjadi acuan kita itu adalah rapor tahun 2024. Jadi program sekolah ini tidak bisa kita buat saja Bapak dan Ibu. Oh, kita senang kegiatan ini kita buat, kita senang ini tidak. Kita menyesuaikan dengan visi misi sekolah, capaian rapor pendidikan kita, harapan dan impian dari warga sekolah, ya Bapak dan Ibu, dan bagaimana program-program ini dapat meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah kita ini, dan dapat memberikan aplikasi pada kehidupan nyata dengan anak-anak kita nantinya. Bapak dan Ibu, program sekolah ini kita capai, bisa kita buat tidak sembarangan, tetapi kita ada petunjuk-petunjuk yang merujuk sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini. Kita dapat merujuk mempedomani terhadap capaian hasil rapor pendidikan kita, kemudian harapan-harapan dan impian dari warga sekolah, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Bahwa program sekolah kita ini harus tetap berjalan apapun kondisinya. Kalau tidak maksimal, paling tidak kita sudah berusaha bagaimana program sekolah ini berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Tadi kita sudah tahu bahwa
Program sekolah ini kita rancang, kita buat itu berdasarkan refleksi pelaksanaan program sekolah sebelumnya, kemudian kebutuhan dan saran warga sekolah, rapor pendidikan, program pendidikan yang relevan, dan RKAS. Kenapa juga harus berdasarkan RKAS? Kalau tidak ada dana, mungkin program ini tidak selesai, tidak terlaksana. Bapak dan Ibu, program sekolah ini direncanakan ada dalam 3 tahap. Yang pertama namanya rencana jangka panjang, yang kedua rencana jangka menengah, dan ketiga rencana kerja tahunan. Semua program sekolah kita ini kita aplikasikan, kita masukkan ke dalam RKAS sekolah kita. Bapak dan Ibu, kalau dia menggunakan anggaran sekolah. Tetapi juga ada kegiatan kita ini tidak menggunakan anggaran sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, baik secara nyata, secara eksplisit atau implisit, kita akan bahas bagaimana program sekolah kita di tahun 2025-2026. 1. Berdasarkan rapor pendidikan, literasi kita Bapak dan Ibu itu rata-rata kita masih kurang, kuning. Dulu hijau, kita sekarang sudah kuning. Bapak dan Ibu, mari kita tingkatkan kualitas belajar, yaitu pengembangan literasi. Bapak dan Ibu, di sini saya menyampaikan bahwa untuk pengembangan literasi kita bisa menambah buku bacaan anak. Itu kalau bisa dianggarkan mungkin di tahun depan, tidak perlu banyak, tetapi ada tambahan buku. Dan kemudian apresiasi bagi anak pembaca buku terbanyak, tetap terberikan apresiasi, hadiah, reward atau apa saja. Yang ketiga, pembuatan taman bacaan. Kalau pembuat taman bacaan Bu tidak dalam kelas tapi di luar kelas. Kira-kira Bapak dan Ibu, ini bisa diterima tidak Bapak dan Ibu? Yang mana? Yang mana nih Bapak dan Ibu untuk peningkatan literasi kita? Kemudian yang kedua, pengembangan numerasi. Membuat sudut baca numerasi, aljabar, dan geometri. Jadi Bapak dan Ibu, kualitas pembelajaran kita kita itu di numerasi itu adalah aljabar dan geometri. Bapak dan Ibu. Jadi bisa kita buat sudut baca, mungkin di ruang sudut itu ada bangun nih, ini udah bagus nih Bapak dan Ibu. Ada persegi, segitiga, trapesium, dinding sempat. Itu adalah sudut Bapak dan Ibu, sudut baca numerasi. Kemudian mengadakan kegiatan lomba hitungan cepat dan pemecahan masalah. Selama ini kita nggak pernah ya Bapak dan Ibu mengadakan lomba itu, hitungan cepat, kayak cerdas cermat, dan pemecahan masalah. Jadi tahun berikutnya nanti Bapak dan Ibu kita akan laksanakan itu. Kita berusaha untuk dapat melaksanakan itu. Dan selama ini kita mungkin untuk matematika kita agak kurang. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Untuk peningkatan kompetensi guru ini kita tidak terlepas dari pendidikan dan pelatihan kepada Ibu. Pertama, kita aktivasi Hari Belajar Guru. Untuk aktivasi Hari Belajar Guru, kalau dulu komunitas belajar kita 2 kali sebulan ya Bu. Dulu komunitas belajar kita kan 2 kali sebulan. Nah sekarang kita minta apakah hari belajar kita juga 2 kali sebulan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Untuk hari belajar kita, Bu Yati, bisa 2 kali sebulan. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk hari belajar kita? Berarti 2 kali sebulan. Kalau sesuai dengan program kita dulu, berarti kita hari belajar kita 2 kali sebulan. Bapak dan Ibu, nanti kita akan bahas secara spesifik. Berikut Bapak dan Ibu, pengembangan kompetensi guru, model dan metode pembelajaran. Di sini
ini kan kualitas pembelajaran kita masih kurang karena model dan metode pembelajaran kita itu dalam bentuk pelatihan yang ditanya oleh sekolah kepada ibu. Itu nanti dianggarkan, itu yang perlu nanti LKS nih. Kemudian peningkatan pemahaman guru terhadap karakteristik dan cara belajar murid. Jadi pemahaman kita terhadap murid-murid itu Bapak Ibu itu sangat perlu, bagaimana karakteristik mereka, cara belajar mereka, gaya belajar mereka, bagaimana mereka di lingkungan sosialnya, bagaimana anak-anak kita ketika dia bersama, bagaimana dia belajar, bagaimana dia di rumah. Tidak Bapak dan Ibu, kita tahu karakteristik mereka, terutama gaya belajar. Jadi kita dapat mengkondisikan pembelajaran kita di kelas sesuai dengan karakteristik. Itu biasanya Bapak dan Ibu bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut peningkatan kompetensi kepala sekolah, terutama untuk pengembangan kompetensi manajerial dan supervisi. Jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah juga kurang dari manajerial, juga kurang dari supervisi, dan juga perlu pengembangan kompetensinya. Berikut pengembangan karakter. Bapak dan Ibu, di sini kita memilih sekolah bersih, sehat, dan aman. Kita kan tahu Bapak dan Ibu, sekolah kita di kecil sudah dibersihkan, tetapi sampahnya sangat banyak, terutama sampah plastik. Nah, itu yang akan kita kelola. Kita akan cari cara bagaimana sampah-sampah plastik ini tidak menumpuk, dan tidak bertebaran di halaman sekolah dan di belakang atau di sekitar sekolah kita. Bapak dan Ibu, kita tahu nih, saya mohon kepada Bapak dan Ibu juga nih, jendela-jendela kita nih Bapak dan Ibu, kan anak-anak pas dia jajan, dia makan, dia buang sampah ke samping sini. Kelas itu juga, dulu kelas itu nggak pernah, tapi sekarang kelas ini buat, sekolah ini banyak. Dan di saat itu Bapak dan Ibu, ketika saya menyapu di sebelah sana Bapak dan Ibu, ada ular di samping sampah itu. Jadi bahayanya. Mari kita sama-sama, baik guru di dalam kelas, baik kita semua, mari kita didik karakter anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan. Itu nanti tujuan program kita terhadap sekolah bersih, sehat, dan aman. Bapak dan Ibu, kelola sampah dengan bersih-bersih dan gotong royong. Jadi gotong royong tetap kita jadikan sebagai ujung tombak di sekolah kita ini untuk membersihkan sekolah kita ini. Yang kedua, senam kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggunya seperti biasa Bapak Andri dan Bapak Yuniza, 2 kali seminggunya. Yang pertama di hari Sabtu itu kita bersama, kemudian setiap mata pelajaran PJOK. Jadi anak tetap senam kebiasaan Indonesia hebat. Senam anak Indonesia hebat. Kemudian makan makanan bergizi 1 kali seminggu. Nah ini Bapak dan Ibu. Untuk makan makanan bergizi ini bisa nggak Bapak dan Ibu? Ini nggak perlu persetujuan semua, berkelas saja. Bisa nggak 1 kali seminggu? Iya, anak bawa nasi di rumah, kemudian kita sediakan waktu untuk makan bersama. Beberapa hari yang lalu, saya juga nampak ada beberapa kelas yang sudah melaksanakan. Itu sesuai dengan 8 dimensi lulusan kita. Kita menunjuk program makan bergizi ya Bapak dan Ibu. Kemudian anak-anak kita disiplin waktu, disiplin bertutur, dan disiplin bersikap. Ada kedisiplinan. Jadi mari kita sama-sama tingkatkan disiplin anak-anak kita, disiplin dia bertutur, berkata, dan kemudian disiplin bersikap. Nanti didukung oleh TPPK. Jadi untuk karakter Bapak dan Ibu itu banyak. Jadi tambahannya Bapak dan Ibu, kita anak-anak kita makan bergizi 1 kali seminggu. Tambahannya baru. Kemudian kebangsaan.
upacara bendera itu biasa dilaksanakan hari Senin. Kemudian peringatan Hari Nasional bisa. Kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya bersikap berdiri setiap pukul 10 pagi. Bapak dan Ibu, setiap hari, setiap pukul 10 kita bunyikan lagu Indonesia Raya dan anak-anak berdiri, semua kita berdiri di dalam kelas. Bukan dibunyikan dari kantor, ada sumbernya. Kemudian setelah nyanyikan lagu itu, otomatis kita berdiri aja, berdiri mendengarkan lagu. Kecuali hari Senin. Ya. Kita berusaha beransur-ansur kita. Kita coba ya Bapak dan Ibu programnya. Enggak, sudah masuk. Kita pukul 10 yang piket. Setelah istirahat jam masuk. Sudah sepakat Bapak dan Ibu. Nanti setelah dia istirahat pertama, kemudian dia masuk, setelah lonceng berbunyi, dia masuk, kita bunyikan lagu Indonesia Raya. Berikut untuk program keagamaan. Peringatan Hari Keagamaan itu seperti biasa Bapak dan Ibu. Kemudian pembiasaan pagi Jumat seperti biasa. Ini yang luar biasa ya Bapak dan Ibu. Salat duha berjamaah di kelas. Oh, kita terkenal dengan kelas. Kita bisa pakai perpustakaan yang buat tadi. Bisa Ibu agama. Kita salat duha berjamaah. Ya, satu kelas sama kayak pelaksanaan senam kebiasaan 7 kebiasaan anak hebat. Setiap memulai pelajaran, Bapak dan Ibu suruh anak itu dulu pergi ke perpustakaan salat duha, baru dia masuk kelas mulai belajar. Setiap pelajaran agama, salat duha dia dulu, baru mulai belajar. Kalau bisa digabung daripada apa, bisa juga digabung. Jadi sama gabung. Enggak. Masih muat. Satu kelas di pustaka, satu kelas di pentas. Ya, satu kali seminggu. Satu kali seminggu.
Iya, lebih besar ruangan karena itu sudah disekat juga. Jadi kita pernah namanya pentas ini. Kalau itu, ya Bapak dan Ibu, yang penting kita tetap semangat dan berusaha. Kita coba. Ya Bapak dan Ibu, kita lanjutnya lagi. Lomba kegiatan keagamaan. Kita berusaha nanti sekalian lomba-lomba kita laksanakan dalam suatu event. Kemudian ekstrakurikuler untuk baca tulis Al-Quran tetap ya Bu, baca tulis Al-Quran. Kemudian pramuka, latihan dan berkemah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, HUT pramuka besok kita berkemah di SD 033 Kuala Nanas. Bapak dan Ibu, dimana nanti pembina ekstrakurikuler kita siap-siap untuk berkemah. Kemudian untuk UKS tetap kita jalankan seperti biasa, olahraga disesuaikan apakah di karate atau silat, nanti kita usahakan nanti bekerja sama. Bagaimana Pak Andri untuk olahraga, untuk guru silat dan karate ini bisa nggak kita datangkan? Kalau didatangkan bisa Bu, kalau biayanya ada. Nanti kita koordinasikan dengan anak-anak yang mau ikut olahraga silat itu. Kita tanya dulu siapa yang mau silat, siapa yang mau karate. Nanti kita bekerja sama dengan guru. Kemudian kesenian, Ibu. Kemarin ini kita refleksi Bapak dan Ibu, anak-anak yang tampil di acara pentas seni kita untuk kesenian itu tarinya tari bebas, oke. Berupa pakai celana, pakai ini, itu ya Bapak dan Ibu. Sebagian Bapak dan Ibu kita pindah ke tari tradisional, tari daerah. Jadi semisal nih ekskul kita ini kita mulai lah, kita mau tari apa nih? Kita langsung aja fokus ke tari bersamahan atau tari satu sini dulu. Kemudian apakah itu tari Minang atau tari Melayu, tari apa? Kita mulai langsung ke tari daerah. Jadi tidak tari yang itu. Sebagian kita arahkan ke tari tradisional. Lagunya begitu juga dengan lagu nasional, kemudian lagu daerah. Kemudian kalau dapat menggambar, anak-anak ini kalau sudah nampak menggambar langsung kita latih. Di Bapak dan Ibu untuk ekstrakurikuler seperti ini. Kemudian keterlibatan orang tua. Nah ini Bapak dan Ibu refleksi kita. Guru damping dan narasumber. Bapak dan Ibu, apa nih kita memanggil orang tua untuk menjadi narasumber di kelas kita. Bapak dan Ibu. Kemudian pentas seni dan literasi di bulan Mei. Bapak Ibu, misalkan P5-nya udah nggak ada lagi nih, tapi kita tetap laksanakan pentas seni hasil dari ini kemarin, ya, dari ekstrakurikuler, dari hasil belajar kita, ini tetap. Dan literasi di bulan Mei. Literasi itu kan ada membaca puisi, pantun, bercerita, storytelling. Jadi banyak kita tampilkan situ. Kemudian untuk di bulan November kita mengadakan pentas seni dan UMKM di bulan November. UMKM. Bapak dan Ibu, nanti kan di proyek-proyek pembelajaran kita di Deep Learning atau PBL itu nanti kita akan nampak ada hasil-hasil karya dari anak. Jadi di sana kita seperti biasa kita mengadakan pentas seni dan UMKM. Anak kita melakukan bazar UMKM. Jadi bulan November kita laksanakan seperti ini. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Dengan memiliki program ketercapaian tujuan akan lebih maksimal dan kita lebih mudah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Bapak dan Ibu, dari program-program yang tambahan yang kita lakukan, apa kira-kira bisa kita laksanakan Bapak dan Ibu? Insya Allah bisa. Dan tidak kuat, tidak parah ya Bu ya. Ibaratnya tidak memberatkan, kita usahakan walaupun sedikit perubahan kita, tapi kita nyatakan dengan wujud kegiatan. Ya Bapak dan Ibu, demikian Bapak dan Ibu. Ya
dengan memiliki produk, ketercapaian tujuan akan lebih maksimal dan kita lebih mudah untuk mewujudkan visi dan misi. Bapak dan Ibu, ada nggak saran dari Bapak dan Ibu untuk program sekolah kita? Mumpung nih di sini pengelolaan Ibu Bendahara ada, atasnya ada, nanti menetau dananya ada. Ada nggak lagi yang mau disampaikan dari Bapak Andri untuk kegiatan olahraga, ide-ide program sekolah untuk taman, untuk lokasi sekolah kita? Bagaimana Bapak dan Ibu? Ada ide dan saran-saran yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Ini untuk kelas 6, apa kita perlu tambahan pembelajaran? Kelas 6? Kelas 6 itu Bu, buku pelajaran enggak ada. Salah. Udah listrik kita ada. Kita ada kan. Kalau internet sudah dianggarkan KTP sudah menyuruh orang tua. Apa misalnya? Apa KTP sampai mau dipakai? KTP si Denny mau udah bilang sama Ibu kemarin kita pakai KTP si Denny. Dan berarti buku kita nih buku kalau dia pikir nih Bu, ini kita maksimalkan dulu yang kelas 6 kemarin. Pas dia ngambil nanti kita maksimalkan. Bapak dan Ibu, ini juga kita usaha dulu semampu kita, baru kita membicarakan hal ini dengan baik. Kemudian listrik yang sebelah sana itu otomatis akan mempengaruhi yang sebelah sana. Berapa titik? 3 juta. 1, 2, 3, cuma 3 titik 3 juta. Kita apa ya itu upah sama kali-kali semua. Biasanya 150 satu titik. Upah pasang enggak? Upah enggak? 150 tuh. Itu 150 itu sudah upah pasang, sudah bahannya dari kita. 175. Orang tunang rumahan, kan orang yang boleh 175. Ya kita juga Bu, stop kontak itu bahannya sama orang tua tuh. Tanya aja sama tukang listriknya itu kemarin kata Adi itu dibilangnya 3 juta itu semua upah sama semuanya. Nggak tahu lah. Ya kita cari yang Kalau lain. itu nggak paham tuh listrik. Karena yang biasanya untuk 1 titik itu kan kalau kita bagi 150 biasanya yang biasa. Nah, kalau yang di Yudika kan sekitar sini kan 150. Jadi baik Bapak dan Ibu, untuk hal-hal yang kita masih kurang, nanti kita akan bahas secara spesifik di dalam rangka kerja sekolah kita. Ya Bapak dan Ibu, demikian Bapak dan Ibu, saya cukupkan sampai di sini presentasi program sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, yang memberikan dukungan kepada saya, juga dukungan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.